untuk ibadah hari Minggu. Ini pertama kali saudara saya melayani di sini ya. Waktu itu pernah di tengah minggu. Baik, mungkin saya nggak perlu perkenalkan panjang-panjang. Nama saya sudah ada di flyer, saudara tentu udah tahu. Evangelis Yongki Ramlan ya, saudara. Waktu itu saya datang ke sini pelayanan bersama istri saya. Banyak orang yang lebih kenal istri saya, ya, karena memang beliau dulu cukup dikenal ya, namanya Lydia Nur Said, ada yang pernah kenal mungkin ya. Akhirnya kami berdua melayani di bidang musik ministry dan juga pelayanan firman, saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh gereja, Pak Daniel, dan saya juga cukup dekat dengan gembala di California ya, Pak Diki Ngantung, sahabat saya. Baik saudara, pagi hari ini saya ingin berkhotbah, kita akan belajar dari seorang tokoh. Tentu saudara tahu seorang yang namanya Matius ya. Saya pikir gak ada orang Kristen yang gak tahu nama Matius. Dia penulis Injil yang tertulis di urutan pertama di kitab Injil ya. Matius. Tapi tahukah saudara ada keunikan dalam diri Matius ini? Dia memang Rasul Yesus ya. Kita kenal sekali siapa Matius. Tetapi tahu gak saudara, Matius tidak pernah dicatat di keempat Injil. Tidak pernah ada cerita tentang Matius. Cuma satu-satunya dari keempat Injil yang mencatat, bahkan Yohanes, kalau saudara buka Yohanes, tidak ada satupun kata Matius. Ya, Yohanes tidak pernah cerita tentang Matius. Jadi kalau kita lihat Matius, meskipun begitu terkenal nama Matius, karena lewat tulisannya kita banyak sekali belajar. Amin saudara? Coba, khotbah di bukit yang tulis Matius. Ya, pasal 5 sampai pasal, semangat sekali ini saya. Pasal 5 sampai pasal 7 saudara, cerita tentang khotbah di bukit. Itu Tuhan Yesus sedang memutar balik pengajaran yang selama ini orang-orang Yahudi pada saat itu pegang ya, Taurat. Tapi di khotbah di bukit, Yesus membalikan itu. Yesus mulai memperkenalkan hukum kasih. Bagaimana Allah yang datang ke dalam dunia ini bukan lagi menyuruh kita untuk mengikuti Taurat itu. Tapi Taurat itu sudah digenapi dalam Yesus sendiri. Makanya di khotbah di bukit itu saudara, beda sekali apa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan apa yang telah mereka terima sebagai umat yang melakukan Taurat. Ya, terus banyak sekali saudara kita lihat ya, ayat-ayat yang saya bilang itu ayat-ayat emas lah. Misalnya saudara tahu amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu juga Matius yang tulis ya. Terus apa lagi? Doa Bapa kami, itu juga Matius yang tulis. Banyak sekali saudara ya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, itu juga Matius yang catat. Kita mengenal Matius dari tulisannya. Tetapi sekali lagi, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menceritakan tentang Matius ini. Gak ada narasi, kecuali satu, narasi tentang bagaimana dia dipanggil Tuhan. Waktu Matius dipanggil Tuhan dari pemungut cukai, kita semua tahu ya. Memang itu satu-satunya cerita saudara di Injil yang menceritakan tentang Matius ya. Matius dicatat di Injil yang pertama waktu dia dipanggil menjadi murid Tuhan, itu tercatat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga enggak tulis ya. Terus nama Matius tercatat lagi hanya di daftar murid-murid Yesus. Ironis ya, Matius ini kita kenal begitu tapi kok jarang sekali dia diceritain siapa dia kecuali pemungut cukai. Makanya kita sebagai orang Kristen kalau ditanya siapa itu Matius, kita cuma tahu pemungut cukai. Betul nggak? Sepak terjang Matius habis itu nggak diceritain, kita nggak tahu saudara. Tapi saya tergerak sekali untuk kita belajar dari Matius ini. Meskipun dia tidak pernah dicatat, tapi dari satu narasi bagaimana dia dipanggil Tuhan, kita bisa belajar siapa diri Matius itu. Ya saudara, unik sekali Matius ini saudara. Nah, kalau kita melihat saudara, Matius ini juga, nama Matius itu cuma tercatat di Injil Matius itu. Injil yang dia tulis. Tapi Lukas, Markus mencatat Injil juga ya. Dia menulis dalam narasinya tentang panggilan Yesus kepada Matius, bukan pakai nama Matius. Tapi pakai nama Lewi. Jadi saudara kalau lihat ada nama Lewi, selain Lewi keluarga imam saudara ya. Nama Lewi yang ada di Injil itu yang ditulis oleh Markus dan Lukas itu adalah Matius, orangnya dia juga. Dibilangnya Lewi anak Alfeus ya. Ini sekedar informasi mengenai Matius saudara. Tapi hanya Matius lah dia mencatat di Injil yang ditulisnya, dia menggunakan nama Matius. Kenapa saudara? Saya selidiki, kenapa ya? Kok dia gak pakai nama Lewi?
dua teman-temannya yang nulis Injil pakai nama Lewi anak Alfeus. Dia nggak bilang Lewi, dia pakai nama Matius. Rupanya saudara ketika diselidiki, rupanya nama Matius itu sangat membanggakan dia. Kenapa saudara? Karena arti dari nama Matius itu adalah pemberian Tuhan. Wah, dia bangga ya. Sayang sekali di Indonesia jarang orang yang pakai nama Matius. Betul nggak? Di sini ada nggak nama Matius? Nggak ada ya? Jarang loh saudara, teman-teman saya pakai nama Matius. Namanya Lukas banyak saudara. Namanya Yohanes banyak. Wah, nama siapa lagi? Petrus, wah banyak, lebih banyak lagi. Nama Filipus banyak gitu ya. Saya nggak tahu nama Matius, mungkin juga karena memang dia kurang diceritain di Injil ya. Tapi kalau dalam konteks orang-orang di luar, saudara, nama Matthew, Matius itu kan Matthew ya, bahasa Inggris. Itu banyak orang di luar sana pakai nama Matthew. Jadi saya mikir lagi, kenapa ya cuma di Indonesia loh orang jarang pakai nama Matius, saudara. Tapi akhirnya saya diingatkan, nama Matius itu kurang Kristiani, saudara. Benar gak? Nama Matius kurang Kristiani, mungkin jarang dipakai orang-orang Kristen. Nama Matius kalau ketika dipanggil sama teman-temannya pasti panggilnya mat-mat gitu, saudara. Kurang Kristiani ya. Ini saya cuman bercanda, saudara. Tapi ya itulah Matius. Mari kita baca, saudara, dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 ya. Ini ayat cukup panjang, saudara, yang akan kita baca, tapi gak apa-apa. Nanti saya akan bacakan untuk saudara. 5 ayat, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Bisa ditayangkan ya. Nah, baiklah kita sama-sama dengarkan, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, ayat terakhir. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin, saudara. Saudara, kita akan nanti satu persatu kita lihat ayat ini ya. Jadi kalau yang pakai Alkitab, masih ada yang pakai buku Alkitab nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada ya, nggak apa-apa saudara. Sama aja ya. Memang ada yang masih mewajibkan ke gereja jemaat menggunakan buku. Semua saya hargai ya. Karena masing-masing punya alasan. Tapi kalau saya pakai iPad ya saudara ya. Ngomong-ngomong di iPad ini ada ribuan buku yang saya bisa baca. Itu kelebihannya ya. Lewat Alkitab juga kita bisa lihat komentari di situ. Kita bisa lihat dictionary, kita bisa lihat gambar-gambar peta semua gitu ya. Apapun. Tapi saudara, kalau masih ada yang pakai buku Alkitab yang masih buku, tolong diberi tanda, karena saya akan bolak-balik terus nih di 5 ayat ini ya, saudara ya. Satu persatu, karena khotbah saya pagi ini berupa ekspositori, jadi mengekspos satu persatu dari 5 ayat ya. Mudah-mudahan saudara agak nggak terlalu bosan gitu bolak-balik kok ayat itu terus ya, di pasal 9 terus. Nah baik saudara, kita akan mulai dari ayat yang 9. Saya baca lagi deh ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, sebelum kita lanjutkan, saya ingin beri informasi mengenai pemungut cukai. Mungkin saudara tahu lah pemungut cukai itu kalau zaman sekarang itu kira-kira pegawai pajak ya, saudara ya. Pegawai pajak. Suatu pekerjaan yang begitu dihormati. Pegawai pajak, pegawai pemerintahan. Tetapi saudara, pemungut cukai zaman Tuhan Yesus dulu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, itu bukan suatu pekerjaan yang mulia. Bukan pekerjaan yang terhormat. Bahkan saudara pemungut cukai itu lebih disamakan oleh mereka ini. Disamakan dengan orang-orang berdosa. Kenapa demikian saudara? Pemungut cukai menjadi suatu pekerjaan hina bagi mereka. Karena pada saat itu pemungut cukai dianggapnya orang-orang yang mau bekerja pada penjajah. Saudara, pada zaman Yesus mereka itu sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan Kekaisaran Romawi merekrut orang-orang Yahudi untuk menjadi pegawai pajak yang dibilang pemungut cukai ini. Dibilangnya pemungut cukai, emang kata-katanya juga agak aneh gitu, pemungut gitu.
Dan ternyata saudara, kehidupan pemungut cukai di sana itu selain dimusuhi juga karena mereka memang melakukan pekerjaannya dengan cara yang kurang elegan lah kita bilang ya. Mereka kadang-kadang memaksa orang-orang Yahudi untuk membayar. Kadang-kadang juga mereka meminta lebih daripada apa yang seharusnya mereka terima. Sisanya mereka masuk kantong. Jadi zaman itu juga udah ada korupsi rupanya, saudara ya. Nah, pekerjaan inilah yang akhirnya membuat mereka tidak suka. Mereka bekerja bagi kaum penjajah ya. Nah saudara, tapi bagaimana dengan Matius? Oke, sebelumnya ketika dia menjadi seorang pemungut cukai, dia begitu dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya. Ya saudara, tetapi ketika Yesus memanggilnya, mungkin pada saat itu dia sedang melakukan pekerjaannya dan Yesus memanggilnya untuk menjadi murid, dia tidak bisa menolak saudara. Serta-merta dia langsung menerima tawaran Yesus. Dan seperti kita tahu, akhirnya dia jadi murid Yesus. Saudara, kalau kita melihat hal ini, memang kita mungkin agak aneh juga. Ini orang pemungut cukai, katanya orang berdosa, dipanggil sama Yesus untuk jadi muridnya, kok langsung ya? Kalau kita baca tadi, apa firman Tuhan bilang? Ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut, dia gak pakai mikir saudara. Matius langsung berdiri, langsung mengikuti Yesus. Saudara, rupanya saudara kalau kita selidiki Alkitab, Matius dengan Yesus itu tinggal di sebuah kota kecil yang namanya Kapernaum. Jadi mereka tinggal di satu kota yang sama. Sehingga dalam hal ini saya nggak terlalu heran. Ketika Yesus memanggil Matius, Matius langsung terima. Saya rasa saudara, Matius mungkin sudah lama sebenarnya ingin dekat dengan Yesus. Kenapa? Gak usah heran saudara. Kalau kita baca di Injil, saudara bisa di Injil yang Markus, Lukas, Yohanes, dan di Injil Matius sendiri sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus seringkali melakukan mujizat di kota ini, di kota Kapernaum. Yesus pernah menyembuhkan mertua Petrus dari sakitnya. Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh di kota itu. Yesus juga pernah melakukan mujizat-mujizat yang lain. Begitu banyak sehingga saudara mau tidak mau Matius melihat apa yang Yesus lakukan. Dan diam-diam Matius tentu sudah kagum akan apa yang dilihatnya. Kagum, tertarik. Dia juga takjub dengan Yesus. Karena dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan dia juga melihat Yesus melakukan itu dengan perkataan yang penuh dengan kuasa saudara. Sehingga saudara dengan demikian kita sudah tidak usah heran saat ini ya. Kalau kita lihat Matius begitu mudah sekali terima Yesus. Kita nginjilin teman kita. Susah bener gak saudara? Susah gak nginjilin teman saya saudara ya? Kok Matius dipanggil Yesus begitu gampangnya gitu saudara ya? Matius yang begitu dibenci oleh orang-orang sebangsanya karena dia pemungut cukai. Tetapi Matius berharga di mata Yesus. Kenapa saudara? Karena dia adalah orang pilihan. Saudara percaya kita di sini semua adalah orang pilihan? Amin saudara. Kita adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang yang begitu berharga di mata Yesus. Mungkin saudara bisa tidak ada artinya. Bisa jadi saudara tidak berharga. Bisa jadi saudara dibenci oleh orang-orang di sekitar saudara. Bisa terjadi. Tetapi kita sebagai umat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan. Umat yang dipilih oleh Yesus. Tentu kita adalah orang seperti Matius yang berharga di mata Yesus. Amin ya saudara ya. Nah kita akan melihat saudara. Tadi kita baca dari Matius 9 ayat 9, saya ingin membandingkan dengan Lukas 5 ayat 27b sampai 28. Apa maksudnya saya membandingkan saudara? Perlunya Injil itu, saudara tahu Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kadang-kadang orang suka menuduh Injil ini karena katanya sudah dipalsu. Makanya seringkali bertentangan. Kok Matius cerita ini, kok Lukas ceritanya lain ya? Markus ceritanya lain lagi. Ntar di Yohanes lain lagi. Bertentangan katanya Injil satu sama lain aja. Gimana kita bisa percaya sama Injil? Pernah gak dengar kata-kata itu saudara? Seringkali kita melihat atau mendengar orang melecehkan Injil karena katanya Injil-Injil itu beda satu sama lain. Meskipun ceritanya sama. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus melihat Injil dengan kacamata yang benar. Justru dengan kita melihat Injil dari beberapa penulis saudara, kita akan melihat overview yang begitu jelas, yang akan memberi informasi lebih jelas, akan memberikan satu pengetahuan yang lebih tepat. Oleh karena itu saudara, narasi yang tadi ditulis oleh Matius 9, Lukas juga mencatatnya di Lukas 5. Kita akan bandingkan
apa yang ditulis oleh Lukas mengenai panggilan Matius ini. Lukas 5 ayat 27b, boleh ditayangkan. 27b sampai 28. Dari mulai Yesus berkata kepadanya itu ya. 27 ya. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah di sini ada kata Lewi ya. Saya tadi udah bilang, Lewi sama Matius sama enggak? Sama ya, kita udah tahu semua ya. Jadi ini narasi yang sama yang ditulis oleh Lukas tentang bagaimana Yesus ketika memanggil Matius. Jadi di situ saudara dijelaskan oleh Lukas, makanya kita jadi lebih ngerti ini. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi atau Matius. Dan meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut dia. Saudara, ada yang lebih jelas gak yang Lukas tunjukkan bagi kita? Bukan saja dia ikut Yesus. Tetapi Lukas katakan, ia meninggalkan segala sesuatu. Saudara, saya yakin Alkitab mencatat ini bukan berarti ketika dipanggil oleh Yesus, waktu datang mungkin dia bawa ransel gitu ya. Terus dia tinggalin ranselnya, dia bawa alat tulis, ditinggalin alat tulisnya, terus ikut Yesus gitu. Enggak saudara, Alkitab bukan memiliki pengertian seperti itu. Tapi saudara jelas sekali apa yang dilakukan oleh Matius ini, dia meninggalkan kehidupan lamanya. Sebagai pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Sebagai orang yang belum kenal Yesus. Seorang yang tidak mengenal keselamatan. Dia meninggalkan segala sesuatunya. Saudara, seorang seperti Matius ketika dia terima Yesus, terus dia tinggalin segala-galanya. Artinya apa? Dia tidak mau lagi melakukan pekerjaan lamanya. Saudara, tentu ada konsekuensi yang perlu dia terima. Ketika dia mengikut Yesus, dia meninggalkan segala sesuatunya saudara. Udah pasti income-nya akan dikorbankan, akan ditinggalkan. Tentu income-nya enggak sedikit ya saudara ya. Terus apa lagi saudara? Koneksi. Koneksi dengan siapa? Tentunya terutama koneksi dengan orang yang memberi dia uang, memberi dia gaji saudara. Koneksinya atau posisinya dengan apa? Dengan pemerintahan kekaisaran Romawi. Jadi saudara tidak mudah untuk Matius meninggalkan segala-galanya. Ada konsekuensi. Ikut Yesus lagi. Aduh siapa sih Yesus gitu ya. Buat mereka Yesus tuh kayak pengelana. Kemana-mana pergi gitu. Beritakan Injil. Mereka gak lihat ada sesuatu kehidupan yang menjanjikan pada saat itu loh. Dalam diri Yesus. Saudara, dikatakan di sini Matius meninggalkan segala sesuatu. Saudara tahu gak kalau kita tadi baca dari 5 ayat pertama yang kita baca. Kira-kira apa yang gak ditinggalin sama Matius ya? Lukas bilang meninggalkan segala sesuatu loh. Tetapi ternyata Matius tidak meninggalkan sesuatunya. Plek, hilang semua dalam hidup dia. Dia hidup baru sendirian. Cuma dengan orang-orang kalangan rohani aja. Enggak saudara. Rupanya Matius saudara tidak meninggalkan segala sesuatunya. Tapi ada yang dia tidak tinggalkan. Itu siapa saudara? Komunitasnya. Orang-orang berdosa yang dia tidak tinggalkan. Kelompok pemungut cukai. Dia gak tinggalkan. Teman-temannya dia gak tinggalkan. Saudara, kalau kita melihat begitu, memang jelas saudara, Matius akhirnya setelah kita tadi baca ya, ayat-ayat itu, dia mengadakan perjamuan ya, yang diundang siapa? Orang-orang berdosa dan pemungut cukai, tadi kita udah baca, betul gak? Nah saudara, dia meninggalkan teman-temannya, karena kenapa saya perlu ungkapkan ini saudara, kita sebagai orang Kristen, seringkali kita jadi orang Kristen eksklusif. Begitu kita terima Yesus, langsung kita dengar berita-berita. Teman-teman sesama orang Kristen dari gereja. Lu sekarang udah terima Yesus. Jauhi ya orang-orang yang belum kenal Yesus itu. Orang-orang di luar itu, teman-teman lu itu lu jauhi. Hati-hati entar lu balik lagi. Hati-hati entar lu ketularan lagi. Pernah dengar kayak gitu? Pernah lah ya, meskipun enggak pengalaman sendiri tapi pasti pernah dengar. Ada kalangan yang membuat orang Kristen menjadi eksklusif. Orang Kristen seringkali ditakut-takuti. Nanti kalau lu bergaul lagi sama orang-orang itu, nanti lu bisa kebawa lagi. Lu bisa balik lagi, lu bisa murtad. Itulah saudara. Saudara tahu gak? Kita ini punya Roh Kudus. Tahu gak? Pasti tahu. Kalau kita punya Roh Kudus, saudara-saudara jangan pernah takut. Karena kalau saudara kemana-mana beritakan firman Tuhan, saudara punya Roh Kudus, tidak akan pernah saudara kebawa lagi. Gak akan pernah saudara murtad. Kenapa? Gak mungkin Roh Kudus kalah dengan dunia ini. Amin. Nah itu yang perlu kita pelajari. Tapi saudara sebelum
kita masuk ke apa yang dipelajari, yang kita akan pelajari lewat Matius, kita juga akan belajar dari Paulus, saudara. Saya akan bacakan lagi, ini ayat juga nggak pendek, saudara ya, 5 ayat lagi, saudara. Cukup mendengarkan, saya akan bacakan. Rupanya Paulus juga akhirnya mengikuti apa yang Matius lakukan. Dia setelah terima Yesus, dia tidak tinggalkan teman-temannya. Di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Ada ya? Nah, kita akan baca, saudara. Saya akan baca. 1 Korintus 9, 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat terakhir 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, dari kalimat yang panjang ini cukup kita ambil satu kesimpulan. Paulus juga tidak pernah meninggalkan orang-orang yang ada di lingkungan dia. Dia dulunya ahli Taurat, saudara tahu ya. Ya, tapi Paulus tidak meninggalkan mereka. Dari banyaknya ayat yang kita baca, ada 5 ayat ini, saudara perhatikan, tiap ayat pasti ada kalimat ini. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 19. Di ayat 20-nya ada dikatakan juga, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Di bagian akhir ayat 20 juga ada lagi. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21 juga ada kata-kata itu terakhir. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22 juga ada, saudara. Ya, seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Dan selanjutnya ada lagi, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, dari 5 ayat ini paling tidak saya lihat ada 7 kali Paulus berkata, supaya aku memenangkan. Itulah yang dilakukan oleh Matius. Sebenarnya kalau saya pikir ya, kan ini Paulus belakangan ya bertobatnya. Dia jauh setelah Matius, saudara. Mungkin juga Paulus ini kan mereka pelayanan sama-sama sebagai murid Yesus. Meskipun Yesus sudah terangkat, saudara. Jangan-jangan Matius ngajarin Paulus gitu loh. Lu jangan pernah ninggalin orang-orang yang mengikut Taurat. Karena kita perlu memperkenalkan Yesus kepada mereka. Nah, itulah saudara. Jadi akhirnya kita bisa lihat Paulus tidak pernah meninggalkan komunitasnya. Nah saudara, Yesus kan melihat bagaimana Matius begitu dengan segera mengikut dia. Dan meninggalkan segala sesuatunya. Yesus tahu Matius sudah betul-betul bertobat. Ya, sehingga saudara kalau kita lihat di ayat ke-10 tadi yang kita baca pertama. Ya, Matius akhirnya mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Ya, tadi kita baca ya, ingat ya. Nah saudara, Yesus juga serta-merta langsung terima undangan makan dengan Matius, oleh Matius. Yesus gak bilang gini, lu ngundang makan ada orang berdosa juga, ada teman-teman lu juga pungut cukai. Nanti gue dibilang apa? Yesus gak begitu, saudara. Yesus juga dengan serta-merta langsung terima undangan dari Matius. Nah saudara, kalau kita lihat narasi yang tadi kita baca 5 ayat di depan, saudara. Seperti saya dulu, ketika saya baca, saya bayangkan Matius itu dipanggil oleh Yesus ketika dia lagi bekerja sebagai pemungut cukai. Langsung dia terima panggilan Yesus. Langsung waktu itu juga Yesus diajak makan di rumah Matius. Betul gak? Siapa yang bilang begitu? Gak salah saudara, saya juga dulu berpikir gitu. Oh berarti Matius itu habis begitu dia terima Yesus langsung yuk. Gua mengucap syukur kita makan di rumah. Saudara ternyata kalau kita lihat, coba kita lihat dulu ayat 10 dari Matius 9 tadi saudara.
Matius 9 ayat yang ke-10. Demikian ketika Yesus makan di rumah Matius, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Tadi saya katakan ya, dulu saya berpikir ketika itu Matius mengajak mereka untuk makan di rumahnya serta merta setelah Matius terima Yesus. Tapi ternyata sekarang kita akan baca lagi untuk membandingkan saudara. Lukas 5 ayat 29, lanjutan yang tadi ya, Lukas 5. Ingat, Lukas 5 adalah yang mencatat juga tentang panggilan Matius oleh Yesus. Lukas 5 ayat 29 saudara, kita akan lihat, kita akan bandingkan. Ya, tadi ayat 10 dari Matius 9 berkata, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah pemungut cukai orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Kita lihat di Lukas 5 ayat 29. Apa yang ditulis oleh Lukas? Demikian firman Tuhan, Lukas 5 ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Apa yang membedakan saudara? Matius 9 ayat 10 tadi, yang saya duga waktu itu Yesus serta merta diajak makan di rumah Matius. Tapi ternyata Lukas menjelaskan di Lukas 5 ayat 29 bahwa Matius enggak pada saat itu langsung ngajak Yesus makan. Ternyata saudara, Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Untuk siapa saudara? Untuk siapa kalau lihat di situ? Untuk Yesus. Dia mengadakan perjamuan bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mengadakan untuk Yesus. Jadi apa sih maksudnya? Bikin perjamuan besar terus untuk Yesus lagi saudara. Kita akan lihat saudara, ternyata Lukas memiliki tujuan mengadakan perjamuan itu supaya dia memperkenalkan Yesus kepada teman-temannya. Yang adalah orang-orang belum bertobat, orang-orang berdosa dikatakan tadi. Orang-orang berdosa dan pemungut cukai dikatakan juga banyak yang diundang dari antara mereka. Nah saudara, Lukas melakukan perjamuan besar. Jadi sekarang saya udah tahu nih, bukan berarti waktu dia terima Yesus langsung ajak Yesus makan ya berarti ya. Karena ternyata Lukas bilang dia melakukan atau mengadakan suatu perjamuan besar. Perjamuan besar tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, betul gak? Di sini ada gak yang pernah menikah? Banyak pasti ya. Sebelum menikah itu pasti ada perjamuan ya, undangan perjamuan nikah saudara. Itu ribetnya luar biasa loh. Paling enggak beberapa bulan sebelumnya. Ada yang setahun, 2 tahun sebelumnya dipersiapkan. Saya enggak tahu Matius mempersiapkan berapa lama saudara. Tapi yang pasti kalau dia melakukan perjamuan besar dikatakan di situ, tentu ini bukan satu perjamuan sederhana yang sembarangan ngundang. Makanya dia bisa ngundang begitu besarnya jumlah yang diundang. Dikatakan ya, sejumlah besar orang berdosa. Jadi dia benar-benar mempersiapkan diri ketika dia melakukan ini, membuat suatu perjamuan. Bukan sekedar mengundang yang pasti. Dan dia pasti melakukan ini, mengadakan perjamuan ini, dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang diundang pada saat itu ada Tuhan Yesus. Dan ingat, saya bilang tadi, dia pasti udah banyak mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya saudara. Tapi saudara, ternyata kehadiran Yesus di undangan makan Matius itu mendapat cibiran. Atau mendapat teguran. Atau mendapat sindiran. Atau dikepoin saudara. Sama siapa saudara? Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, ternyata ahli Taurat dari golongan Farisi itu kepoin Yesus dan tujuannya memang dia selalu mencari kesalahan Yesus, betul gak? Orang Farisi itu kalau kita lihat di Injil semua itu tujuannya gak ada lain. Dia cuma mau ngejatuhin Yesus, dia mau mencari kesalahan Yesus. Ya, betul ya? Kita lihat ayat yang ke-11 sekarang dari Matius 9 saudara. Kita lanjut. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini? Pada waktu, ayat 11 saudara, pada waktu orang Farisi melihat hal itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi ketika di perjamuan itu Yesus diundang bersama makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Langsung orang-orang Farisi ini ya, itu ahli Taurat dari golongan Farisi. Mencari kesalahan Yesus dan menegur Yesus ya. Dan yang ditegur muridnya. Ya, jadi lebih tepatnya nyindir sebenarnya, saudara. Nah, saudara kalau kita lihat di sini,
Dia bilang gini, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah saudara, kata makan ini diambil dari bahasa Yunani estio. Estio atau lebih tepatnya kalau kita lihat makan bersama. Jadi dikatakan mengapa guru makan bersama-sama, ini makan bersama-sama ini banyak arti saudara. Estio ini memiliki arti yang umum. Seperti juga kita, seringkali kita kalau mengundang orang makan di rumah kita kayak mengundang orang makan di restoran kayak pasti kita ada melihat satu tujuan atau satu tanda bahwa kita menganggap orang ini sahabat kita. Betul nggak? Ya, nggak mungkin orang yang nggak kenal tiba-tiba kita ajak makan. Sahabat kita, teman kita, jadi memiliki lambang kasih persaudaraan ketika orang mengundang makan itu. Nah, pada zaman itu saudara, dalam pandangan Yudaisme, pandangan para rabi juga seperti itu. Tapi ada beberapa arti dari estio ini, bukan cuma itu saudara. Ketika kita mengundang seseorang, itu juga menjadi suatu penghormatan kepada orang diundang. Atau orang yang diundang ini juga memiliki posisi yang diistimewakan. Itu juga sebenarnya pandangan yang umum saudara. Kita juga seperti itu ya. Kita pasti mengundang orang-orang yang kita anggap, orang yang kita hormati, kita hargai gitu ya. Orang yang kita istimewakan saudara. Tetapi ada kata estio yang khusus saudara. Yang lebih dikenal di kalangan mereka, di kebudayaan mereka. Yaitu saudara, kata estio ini berarti makan bersama-sama di dalam satu persekutuan. Atau kita seringkali istilahnya dalam bahasa Inggris itu table fellowship gitu ya. Kita orang Kristen udah terbiasa tuh. Kita ada persekutuan doa, habis itu kita sharing-sharing sambil makan-makan. Boleh kan ya? Sharing sambil makan-makan. Yuk diminum dulu, ayo disambi dulu. Itu di sana saudara ada satu budaya yang namanya table fellowship. Jadi ketika orang bersekutu di meja makan itu bisa memiliki arti orang itu masuk di dalam persekutuan yang diundang itu. Ya saudara, jadi dengan demikian nih kesimpulan bagi orang Farisi waktu itu, mereka melihatnya adalah sama juga waktu itu Yesus membawa dirinya masuk ke dalam persekutuan orang-orang berdosa. Dengan kata estio itu. Yang pertama saudara. Yesus membiarkan dirinya masuk dalam persekutuan orang-orang berdosa. Makanya Yesus begitu dicibir oleh orang Farisi saudara. Itu yang pertama. Tapi bisa juga dengan kata lain saudara. Yesus juga mempersilahkan orang-orang yang mengundang dan orang-orang berdosa dalam undangan Matius itu masuk ke dalam persekutuan di dalam dirinya. Benar gak? Ada dua sisi ya. Satu sisi Yesus masuk ke dalam persekutuan dengan mereka. Sisi yang kedua atau sama dengan Yesus juga membawa mereka masuk dalam persekutuan dengan Yesus. Nah saudara, jadi ini menjadi sesuatu yang ironis banget bagi mereka. Oh, Yesus itu yang katanya Mesias, ngaku-ngakunya Mesias, ngaku-ngakunya utusan Allah. Ternyata dia hidupnya bersama dengan orang berdosa. Cari kesalahan Yesus. Saudara, tapi di ayat 12, kita akan baca ayat 12 saudara. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan Yesus. Ayat 12 pasal 9. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, ayat ini, saudara, ayat 12 ini menjadi ayat yang sering kali kita dengar. Ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kata-kata Yesus ini benar-benar saudara menempelak sebenarnya kepada orang-orang Farisi ini. Kenapa demikian saudara? Karena kata-kata Yesus ini sebenarnya dia sedang memberi isyarat saudara. Bahwa kedatangannya memang bukan untuk orang-orang benar. Memang kedatangannya bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya gak punya dosa. Siapa itu? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat merasa dirinya gak punya dosa. Mereka merasa tidak membutuhkan tabib. Mereka merasa tidak membutuhkan penyelamat. Mereka merasa tidak memerlukan lagi pengampunan. Tidak lagi memerlukan belas kasihan. Mereka juga merasa dirinya tidak perlu anugerah keselamatan. Karena mereka memang merasa dirinya sudah sehat secara rohani. Udah pasti masuk surga. Itulah pendapat mereka, perasaan mereka orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat saudara. Saudara, sebenarnya pada saat itu Yesus sedang mempertontonkan kepada mereka bahwa dia sedang melakukan suatu perubahan yang radikal. Saudara tahu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Taurat dengan orang yang menerima anugerah keselamatan seperti kita orang perjanjian baru. Itu beda sekali saudara. Umat perjanjian lama itu mereka melakukan korban segala macam saudara.
Dan bukan cuma korban, apa yang mereka lakukan itu sebagai syarat untuk keselamatan. Mereka punya syarat yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, itu jumlahnya ada 613. Yang disebut mitzvot, saudara tahu, itu aturan Taurat. Orang-orang zaman Taurat, saudara, mereka harus melakukan yang 613 hukum. Harus dan tidak boleh dilakukan. Saudara tahu, dari 613, kalau satu aja gagal, itu yang 612-nya gagal semua. Berat ya saudara ya. Tapi orang Yahudi, terutama ahli Taurat ini begitu bangga. Kalau mereka mampu melakukan yang ke-613. Tapi Tuhan Yesus, saya bilang tadi, Tuhan Yesus sedang mempertontonkan satu perubahan yang radikal. Bukan seperti itu lagi hidup keagamaan. Kalau engkau menerima kasih karunia, menerima belas kasihan, menerima anugerah keselamatan, hidup di dalam kebenaran, dan menerima roh Allah, kamu pasti akan diselamatkan. Bukan lagi melakukan ritual. Makanya kita sebagai orang Kristen gak perlu lagi ritual-ritual. Amin gak? Kalau kita perlu ritual, kita sekarang lagi sibuk sudah nyari-nyari kambing. Dan lembu dan sebagainya. Ya, bersyukur. Tapi pada saat itu Yesus sudah mulai memperlihatkan ya. Ini perubahan yang radikal dalam kehidupan keagamaan mereka. Kenapa saudara? Sebenarnya Tuhan itu menyindir. Kenapa sih Tuhan perlu menyindir orang-orang Farisi? Karena saudara, orang Farisi itu merasa mereka udah melakukan korban-korban, melakukan aturan-aturan Taurat itu. Dan mereka merasa dia sudah melakukan dengan benar. Dan mereka melakukan tidak dengan belas kasihan. Makanya mereka gak ada kasihan kepada orang-orang berdosa. Ahli Taurat, orang Farisi gak pernah mikirin, orang itu belum diselamatkan. Gimana? Gak pernah mereka mikirkan itu. Tapi Yesus datang ke dunia ini. Firman yang hidup itu. Justru karena Allah begitu mengasihi kita, orang-orang berdosa. Supaya kita orang berdosa boleh terima Yesus, terima anugerah, dan kita diselamatkan. Tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dengan segala persembahannya. Ya, makanya Yesus tadi katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dengan kata lain, orang-orang berdosalah yang memerlukan kasih karunia, memerlukan anugerah, memerlukan belas kasihan. Nah saudara, kalau kita lihat hidup seperti orang Farisi saudara, mereka memang melakukan semuanya itu saudara. Mereka melakukan hukum itu tapi mereka tidak punya belas kasihan. Sementara sebetulnya firman Tuhan itu harus didasarkan, harus berpusatkan kasih. Sebenarnya dari perjanjian lama juga Tuhan udah menunjukkan kasihnya. Cuman waktu itu kan memang khusus ya. Kasihnya cuma untuk bangsa pilihan Israel. Bangsa pilihan Israel itu adalah gambaran bagi kita orang-orang percaya yang menjadi umat pilihan saudara. Nah selanjutnya ayat 13, ayat terakhir ya. Nah ini ayat terakhir. Ayat terakhir biasanya membuat kita terbangun gitu ya. Karena ayat terakhir ya pasti bentar lagi udah selesai khotbahnya gitu. Emang benar saudara ya, sebentar lagi. Ayat 13 saudara, demikian firman Tuhan. Dari pasal 9 ya. Jadi pergilah dan pelajarilah. Jadi setelah Yesus dengan murid-muridnya ditegur karena bersama-samakan dengan orang berdosa. Saudara, Yesus bilang tadi kan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Terus Yesus melanjutin nih di ayat 13. Jadi pergilah, kata Yesus gitu. Ini Pak Yesus ngomongnya ke siapa nih kira-kira? Ke orang Farisi ya? Ahli Taurat ya? Betul ya, jangan salah ya. Yesus enggak suruh pergi ke Matius loh saudara. Yesus bilang, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ada satu kalimat yang menarik perhatian saya. Kalimat pertama Yesus bilang gini, jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Saudara, ya ampun, zaman itu saudara, gak ada satupun orang Yahudi yang berani ngomong sama ahli Taurat. Ngomongnya gini, pergilah, pelajarilah arti firman ini. Artinya apa saudara? Saudara, waktu itu, Yesus waktu itu sedang memberi peringatan keras kepada orang-orang ahli Taurat itu. Orang Farisi. Kenapa? Lu cuman sombong melakukan ini itu, melakukan korban ini. Justru tidak memiliki kasih. Tetapi sesungguhnya dia itu gak banyak belajar tentang firman Tuhan, kira-kira gitu. Ya, ternyata ada firmannya saudara ya. Jadi Yesus tuh pada saat itu sedang menyitir atau sedang mengambil ayat dari perjanjian lama yang tertulis dalam Hosea 6 ayat 6. Saudara, kita akan buka Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6
Ini adalah ayat yang disitir oleh Yesus, yang diambil oleh Yesus, yang ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi itu. Ya, Hosea 6 ayat 6 demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di perjanjian lama aja Tuhan lewat Nabi Hosea, saudara, udah memperingatkan bukan korban bakaran yang diperluin. Atau lebih tepatnya sebenarnya bukan sekedar korban bakaran. Tapi lu mesti punya kasih setia. Karena banyak orang Kristen juga begitu, saudara. Dia begitu bangganya dengan pengorbanannya untuk gereja. Pengorbanannya buat Tuhan. Tetapi kadang-kadang dia membiarkan orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih setia, yang membutuhkan perkenalan akan Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi kalau kita lihat apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Matius ketika dia mengundang orang-orang berdosa dan dia juga mengundang Yesus. Sesungguhnya bukan Matius sedang mau berkomplotan atau sedang mau sekongkol dengan orang-orang berdosa ini. Tapi semata-mata dia ingin memperkenalkan Yesus di acara itu kepada orang-orang berdosa ini. Amin saudara. Nanti kita akan lihat. Nah saudara, kalau kita lihat begini kita jadi belajar akan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Seringkali orang Kristen merasa sudah banyak berkorban. Banyak orang Kristen merasa dia sudah korban waktu. Banyak orang Kristen bilang pelayanan di gereja itu sudah makan waktu dia. Dan itu suatu pengorbanan buat Tuhan. Dengan bangga. Dengan bangga dan sombong rohani. Saya bilang. 1 minggu ada berapa? 7 hari. Saya melayani Tuhan di gereja. Itu 9 kali seminggu. Ditepukin tangan dong kalau ada orang bersaksi gitu, betul gak? Wah luar biasa saudara. Tapi dia sedang bilang, saya buang waktu saya untuk Tuhan. Pengorbanan saya. Ada lagi yang merasa, udah pengorbanan uang luar biasa saya. Memang gereja membutuhkan uang saudara. Tetapi jangan ada orang yang telah memberikan sesuatu kepada gereja, berupa hartanya, uangnya, terus menjadi sombong. Merasa itu pengorbanan dia. Itu belum seberapa saudara. Ada juga orang Kristen yang begitu sombongnya telah melakukan pengorbanan bagi pekerjaan Tuhan. Karena dia katanya sudah mengorbankan keluarganya. Saya pernah mendengar seorang Kristen bilang begini saudara. Saya ini bukan cuma saya sendiri loh. Anak-anak saya mereka masih kecil-kecil. Tetapi mereka sudah berkorban bagi Tuhan Yesus. Bangga gak dengernya? Bangga amin ya. Dia bilang begini. Saudara tahu. Anak saya ini, saya tinggal pelayanan kemana-mana. Dia di rumah tanpa orang tua. Ayahnya bekerja dan dia telah berkorban. Bagi siapa saudara? Dia katakan gitu. Bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan semua saudara. Saudara tahu, apa yang dilakukan oleh ibu ini saudara. Ini seorang ibu-ibu saudara. Apa yang dilakukan sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang kenyataannya dia cuma hidup dengan pembantunya. Makan tiap hari dengan Indomie dan KFC saudara. Bukan cuma itu. Beberapa tahun kemudian saya mendengar berita, ibu ini telah mengalami goncangan dalam rumah tangganya. Ternyata keluhan dari suaminya, saya punya istri percuma, gak pernah ketemu. Hampir setiap malam ada di gereja. Weekend apalagi. Saudara, itulah yang seringkali menjadi korban dengan arti yang salah bagi kita orang Kristen. Ya, makanya Yesus tidak ragu-ragu ketika dia mengatakan atau dia menyitir dari Hosea itu. Bukan persembahan. Tapi belas kasihan. Ya saudara, Yesus begitu radikal, saya rasa dia bilang bukan persembahan. Sebenarnya bukan persembahan, bukan berarti saudara tidak perlu memberi persembahan. Tapi Yesus sedang memberikan teguran yang keras sekali. Gua gak perlu persembahan, kira-kira gitulah kalau bahasa sekarang. Nah saudara, firman Tuhan sudah kita lihat satu persatu dari apa yang diajarkan oleh Matius kepada kita. Seorang yang tidak pernah dicatat di dalam Injil sekalipun, termasuk dalam Injilnya. Kecuali ketika dia dipanggil menjadi murid Yesus. Tetapi dia telah melakukan yang benar. Begitu dia dipanggil oleh Tuhan, dia tinggalkan hidup yang lamanya. Dan dia tidak meninggalkan teman-teman komunitasnya. Justru dia memperkenalkannya kepada Tuhan Yesus. Amin gak? Saudara, kita akan mengambil satu refleksi atau jadikan sebuah renungan, bahan renungan buat kita. Kalau kita lihat apa yang telah kita dengar tadi saudara. Di sebuah kota yang namanya Kapernaum. Kota kecil ya.
Kota yang begitu jauh dan 2000 tahun yang lalu kejadiannya saudara. Di tempat itu telah terjadi suatu undangan perjamuan yang menurut saya perjamuan istimewa. Bukan istimewa karena di sana ada undangan-undangan yang punya kelas-kelas tinggi saudara. Sosial yang tinggi. Bukan juga sebuah undangan makan yang mewah dengan tempat yang begitu mewah. Dan makanan mungkin yang mewah-mewah. Saya yakin tidak, karena kehidupan mereka pada saat itu begitu sederhana. Tetapi kenapa saya bilang undangan itu begitu istimewa? Karena di dalam undangan itu ada seorang yang namanya Yesus. Yang menjadi juru selamat kita semua. Itulah yang membuat undangan itu menjadi istimewa. Saudara tahu, ketika Matius melakukan acara ini, mengadakan undangan itu, dan dia bilang untuk Yesus, untuk dia. Saudara yakin enggak? Kalau saya yakin banget, pada saat itu Matius bersaksi tentang siapa Yesus. Amin gak? Dan itu orang Kristen lakukan sampai sekarang. Saudara, kalau saudara diundang untuk acara ibadah di rumah, untuk ucapan syukur. Biasanya saudara yang punya rumah atau tuan rumah itu disuruh bersaksi. Kalau misalnya tuan rumah gak berencana bersaksi, biasanya tuh tamu-tamu teman-temannya paksa ya. Lu bersaksi dong, masa undang kita ucapan syukur gak bersaksi? Apanya ucapan syukur gitu loh. Kenapa lu ucapan syukur? Saudara, pada saat itu, di acara itu saudara, pasti ada kesaksian dari Matius. Jadi Matius memperkenalkan Yesus kepada teman-temannya. Dan Yesus pada saat itu berkata, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang berdosa dalam bahasa Yunani saudara diambil dari kata hamartolos. Hamartolos memiliki sifat jamak, bentuk jamak. Jadi bukan satu orang. Hamartolos itu orang-orang berdosa, jadi orang yang banyak. Jadi ketika Yesus bilang, melainkan orang berdosa, bukan satu orang. Ketika Yesus bicara di depan orang-orang berdosa pada saat itu, Yesus berbicara bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus sedang memberi isyarat bahwa dia datang pada saat itu pun orang-orang berdosa dan para pemungut cukai pasti banyak yang terima Yesus. Amin gak? Perkataan Yesus begitu punya kuasa. Dan saya begitu percaya pada saat itu saudara, di situ dipertontonkan apa yang seharusnya dipertontonkan. Yaitu apa? Ada kesaksian, ada anugerah, ada Tuhan Yesus hadir di perjamuan itu. Saudara, itu yang dilakukan Matius. Supaya Matius ada waktu untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang berdosa. Saudara tahukah kalau saudara menjadi orang Kristen yang eksklusif, saudara tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang teman-teman lama saudara, orang yang belum kenal Yesus. Gak ada gunanya sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen harus menjadi berkat. Orang Kristen harus melakukan amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bagaimana saudara bisa memperkenalkan Yesus kalau saudara meninggalkan teman-teman saudara, komunitas saudara? Bagaimana mereka bisa melihat perubahan yang terjadi dalam hidup saudara ketika saudara terima Yesus kalau saudara tinggalkan mereka? Jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Matius, dia telah melakukannya di Yerusalemnya. Ngerti apa maksud Yerusalemnya? Saudara, ada satu ayat. Oh, tadi saya bilang ini ayat terakhir ya. Enggak, ternyata saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saudara berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari mana saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Matius begitu dia terima Yesus, dia lakukan Yerusalemnya, orang-orang di sekitarnya. Saudara di sini juga pasti punya Yerusalem. Pasti ada orang-orang dekat saudara, teman-teman saudara, komunitas saudara, keluarga saudara yang belum percaya Yesus. Biarlah saudara seperti apa yang dilakukan oleh Matius. Dia melakukannya sejak pertama kali terima Yesus, dia sudah melakukan itu dan dia tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena sejarah mencatat akhirnya Matius mati di Ethiopia karena dibunuh dengan pedang dan disiksa. Dia mati menjadi martir. Dia telah melakukan apa yang dia tulis sendiri. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Matius telah melakukan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan Matius sudah melakukannya sampai Ethiopia dan dia mati di Ethiopia. Yang jadi pertanyaan sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Apa kita sudah cukup puas menyambut panggilan Tuhan Yesus menjadi orang Kristen? Dan habis itu kita berpangku tangan, habis itu kita meninggalkan orang-orang komunitas kita yang lama. Ternyata Tuhan tidak menghendaki seperti itu.
yang Tuhan mau kita lakukan seperti yang Matius lakukan. Meskipun saudara, saya tidak sedang mengajak saudara untuk yuk kita sama-sama mati martir. Enggak ya saudara ya. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan dan semua kehendak Tuhan. Ya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan? Cari Yerusalem saudara. Siapa orang-orang di sekitar saudara yang belum terima Yesus? Perkenalkan Yesus. Saudara, mungkin saudara tidak pandai bersaksi. Saudara tidak pandai memberitakan Injil saudara. Tempat ini, gereja ini bisa menjadi perjamuan bagi saudara. Di mana saudara mengundang teman-teman saudara untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, marilah. Karena saudara sedang menantikan, Tuhan Yesus sedang menantikan saudara saat ini. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala saudara. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tidak cukup dengan pemeliharaan yang sempurna. Pemeliharaan yang begitu ajaib. Pemeliharaan yang begitu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak luput dari kekurangan. Bahkan kami sadar kami tidak luput daripada pergumulan, tantangan dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami boleh merasakan lagi-lagi Tuhan menjadi jalan keluar. Tuhan menjadi solusi dalam setiap persoalan kami. Tuhan menjadi solusi dalam setiap kehidupan kami yang seringkali kami tidak mampu menjalaninya. Tidak hanya itu Tuhan menolong kami, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kami dengan firman-Mu, dengan pengajaran, dengan apa yang telah kami dengar lewat Rasul-Mu Matius. Seorang Rasul yang boleh menjadi teladan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memilih Matius pada saat itu untuk menjadi alat-Mu. Dan kami juga tahu Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Kami mau Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu. Dimanapun kami berada, biar kami boleh menjadi berkat. Kami boleh memuliakan Engkau lewat perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami. Sehingga tidak sia-sia keselamatan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami mau melakukan amanat agung yang Tuhan sampaikan lewat Matius. Engkau ingin kami menjadikan seluruh bangsa murid-Mu. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukannya bagi seluruh bangsa. Tetapi Tuhan, kami mau, kami memulainya lewat Yerusalem yang ada di sekitar kami. Lewat perjamuan yang adalah gereja kami sendiri. Biarlah Tuhan, lewat ini semua kami boleh memperkenalkan Engkau ya Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga mereka yang menjadi umat-umat pilihan-Mu boleh berkumpul di dalam suatu persekutuan yang indah. Di tempat ini. Terlebih lagi Tuhan, Engkau yang memanggil umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu beracara. Lewat Roh Kudus-Mu kami selalu tergugah untuk menjadi alat-Mu. Firman-Mu Tuhan kami telah dengar dan kami percaya itu akan tertanam dalam hati kami, tertanam semakin dalam, berakar semakin dalam, dan dia akhirnya akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami tahu Tuhan, lewat buah roh itu kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh mencapai apa yang Kau kehendaki, hidup seperti Kristus. Pakai kami Tuhan, biarlah dimanapun Kau tempatkan kami boleh menjadi berkat. Sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Engkau juga telah memanggil kami. Dan kami percaya Engkaulah Allah Juru Selamat kami yang memberikan keselamatan kekal bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Allah kami Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.